الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعد أما بعد اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ويا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم فاسمعوا قول الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين سورة آل عمران الآية 97. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Kembali di siang yang cerah ini kita ucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah Jalla wa ala yang masih melimpahkan rahmat, nikmat serta karunia-Nya kepada kita bersama sehingga di siang hari ini Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul di rumahnya yang penuh berkah ini dalam rangka berubudiyah kepadanya, yakni melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Dan tak kalah pentingnya sebuah nikmat yang Allah berikan kepada kita bahwasanya Allah telah kumpulkan kita, Allah telah pertemukan kita di suatu tempat menuntut ilmu ini. Allah datangkan kita dari berbagai daerah, dari berbagai tempat, dan Allah pertemukan kita di pesantren ini dalam rangka menuntut ilmu agama. Hadirin para santri, ketahuilah bahwasanya besar dan kecilnya seseorang, dihormati dan dihargai atau sebaliknya tidak dihargai dan tidak dipandangnya seseorang ditentukan oleh ilmunya seseorang tersebut. Islam mengatakan demikian, makanya Islam tidak pernah dalam menetapkan seorang imam, syarat yang pertama itu Islam tidak pernah menyatakan al-umru, bukanlah umur yang terpenting, tapi apa? Yang pertama a'lamu bi kitabillah, yang pertama yang paling tentu, yang paling paham dengan kitabullah, yang kedua a'lamu bis sunnah, yang kedua orang yang paling tahu dengan sunnah. Syarat yang dua ini dengan bahasa a'lam, al-ilmu. Maka benar jadi Allah ketika Allah katakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajatnya orang yang beriman di antara kalian dan orang yang Allah beri ilmu. Pepatah Arab menyatakan al-alimu kabirun walau kana hadithan wal jahilu sawirun walau kana saykhan. Orang yang berilmu itu akan dipandang kabirun, orang yang berilmu akan dipandang besar, akan ditinggikan walau kana hadithan, walaupun dia seorang anak kecil. Wal jahilu sawiran walau kana saykhan. Sementara orang
orang yang jahil, orang yang bodoh, dia akan dianggap shagir, dia akan dianggap kecil, dia akan dipandang kecil walau kana sayfan, walaupun umurnya sudah dewasa, walaupun dia seorang syekh, orang yang tua. Ilmu letak seseorang dianggap dipandang mulia dan dinilai oleh mata manusia dan terutama mata Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, pada saat ini kita berada pada Ashhurul Ma'lumat, bulan-bulan yang Allah tentukan, bulan-bulan yang Allah tentukan padanya dilaksanakannya ibadah haji. Hadirin, ibadah haji adalah sebuah ibadah yang agung, ibadah yang besar, ibadah yang pada dasarnya merupakan penunjukan sebuah sikap ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengunjungi rumahnya yang mulia, Masjidil Haram. Rumah Allah yang memang diperuntukkan, yang memang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengunjunginya. Bukan rumah-rumah yang lain, bukan makam-makamnya para syekh, bukan masjidnya para syekh, bukan tempat-tempat yang bangunannya sangat luar biasa dan wah, bukan luar negeri yang ingin diperintahkan oleh Rasulullah, tapi yang diperintahkan oleh Rasulullah 3 tempat yang Rasulullah perintahkan. La tashuddu rihala illa ala salasati amakin. Kata Rasulullah, janganlah kamu melakukan rihal, janganlah kamu melakukan perjalanan dengan menghabiskan harta, dengan menghabiskan waktu, dengan menghabiskan kekuatan kalian, kata Rasulullah, illa ala salasati amakin, kecuali kepada 3 tempat saja. Masjidil Haram wa Masjidil Hadza wa Masjidil Aqsa, kata Rasul. Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjidil Hadza, maksud Nabi Masjid Nabawi, masjidnya beliau, wa Masjidil Aqsa, dan yang ketiga Masjid Al-Aqsa. 3 masjid ini yang memang Rasulullah perintahkan kepada kita untuk mengunjungi masjid tersebut, walaupun kita akhirnya berkorbankan semua yang kita miliki, baik harta, waktu ataupun umur dan tenaga kita. Maka hadirin, pantaslah kita selaku umat Islam merasa bangga, senang kita ketika Allah telah peruntukkan sebuah bulan yang pada saat itu dilaksanakannya ibadah haji. Sekarang adalah bulannya. Orang-orang mukmin dengan gembiranya mempersiapkan apa yang dia miliki, harta, kekuatannya dan waktunya untuk mengunjungi Masjid Al-Haram ini. Maka sebagai ucapan dari rasa gembira mereka ucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Kami penuhi seruan Engkau wahai Allah. Kami penuhi seruan Engkau wahai Allah, la syarika lak, dan tidak ada syirikat bagi Engkau wahai Allah. Ya Allah, mudah-mudahan kita yang hadir di sini adalah termasuk hamba Allah yang Allah izinkan kita, yang Allah berikan kepada kita kesempatan untuk bisa kelak memenuhi panggilan Allah tersebut dengan mengunjungi Masjidil Haram ini. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali afdal? Qala, iman billahi wa rasulih. Qil, thumma madha? Qala, al-jihad fi sabilillah. Qila thumma madha? Qala, hajjun mabrur." Hadis muttafaqun alaih. Suatu ketika Rasulullah ditanya oleh para sahabatnya tentang ayyul a'mali afdal. Apakah ayyul amali? Apakah amalan yang afdal? Apakah amalan yang utama di hadapan Allah, wahai Rasul? Lalu Rasulullah katakan, iman billah. Yang pertama itu iman kepada Allah. Kemudian dikatakan, ditanya lagi kepada Rasul, "Tsumma madza ya Rasul?" Kemudian apa lagi setelah itu wahai Rasul? Ya Rasul, setelah iman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian al-jihad fi sabilillah,
baru setelah itu berjihad di jalan Allah, berjuang, bertempur menghadapi musuh-musuh Allah, bertempur dalam melawan hawa nafsu, al-jihad fi sabilillah. Baru setelah itu Rasulullah katakan, "Qila thumma qala." Kata sahabat, "Lalu apa lagi wahai Rasul?" Ya Rasul, "Hajjun mabrur." Amalan yang paling afdal setelah itu adalah haji yang mabrur. Dan haji yang mabrur adalah haji yang mana la yartakib sahibahu bil maksiyah, yang mana si pelakunya, sahibnya tidak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, baik selama melaksanakan ibadah haji maupun setelah nantinya mereka pulang ke tanah air dan menjalani kehidupan mereka. Maka hadirin sidang jemaah rahimakumullah, setidaknya ada 3 hal yang merupakan keutamaan ataupun hikmah dari pelaksanaan ibadah haji ini. Yang pertama dikatakan bahwasanya ibadah haji merupakan suatu bentuk pelajaran bagi umat Islam untuk membiasakan diri mereka berkorban. Berkorban, seperti yang dikatakan di awal tadi, berkorban bagi seorang muslim untuk menghadiri, untuk memenuhi panggilan Allah untuk mengunjungi Baitul Haram merupakan suatu hikmah dari pelaksanaan ibadah haji. Maka kita lihat, kita ketika berangkat haji, yang kita tinggalkan keluarga, yang kita habiskan uang, yang kita habiskan waktu, yang kita habiskan tenaga, dan semuanya itu adalah bentuk sebuah pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai manifestasi juga, sebagai bentuk pelaksanaan juga terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, pengorbanan. Maka memang di syahrul haji ini, pada bulan haji ini juga Allah syariatkan kepada kita, baik itu yang melaksanakan haji ataupun yang tidak melaksanakan haji, untuk melaksanakan kurban pada bulannya tersebut, untuk menyembelih hewan-hewan yang telah ditentukan oleh Islam, yang telah ditentukan oleh syariat, yang dikorbankan nantinya pada hari saat ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi mengancam, "Man lahu sa'atan," siapa yang baginya ada keluasan rezeki, dia mempunyai kemampuan untuk berkorban walam yudhi, akan tetapi dia tidak melakukan korban tersebut, tidak mempergunakan keluasan mereka itu untuk berkorban pada bulan haji, fala yaqrabanna masjidana hadza. Maka kata Rasul, janganlah dia mendekati masjid kami ini pada saat itu. Artinya Rasulullah sangat marah bagi mereka. Pengorbanan. Nilai yang kedua, menyatukan diri dengan umat Islam yang lain, menyatukan umat Islam dari seluruh penjuru dunia, kemudian dikumpulkan oleh Allah pada satu tempat yang penuh berkah ini dalam rangka menyatukan kembali umat Islam. Maka di sanalah, saat itulah nampak nyata bagi kita bahwasanya umat Islam itu bersaudara dan umat Islam itu sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kecuali yang membedakannya memang hanya takwa saja. Pakaian ihram yang mereka pakai menggambarkan bahwasanya semua kita umat Islam itu sama, hanya memakai pakaian putih saja. Yang miskin dengan yang kaya sama, yang besar dengan yang kecil sama, semuanya sama di hadapan Allah, illa at-taqwa. Jadi memang takwa saja yang akan membedakan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala nantinya. Baik ketakwaan seorang hamba, maka dialah yang berada di posisi yang atas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, ketika ketakwaan seorang hamba itu sangat buruk dan berada di bawah, dan ini juga lah nantinya yang akan membawa dia kepada kecelakaan. Hikmah yang ketiga, bahwasanya ibadah haji mengingatkan kita akan larangan-larangan Allah kepada kita dan memberikan nilai kepada kita, nilai disiplin, bahwasanya ketika kita melaksanakan ibadah kepada Allah, maka kita memang harus mesti menghindarkan segala bentuk larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini juga yang namanya takwa, melaksanakan perintah Allah dan diiringi dengan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 197,
Al-hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Allah katakan haji itu terdapat pada bulan-bulan yang tertentu, bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Faman farada fihinna al-hajja, maka siapa yang difardukan pada bulan itu untuk melaksanakan haji, fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj, maka janganlah dia melakukan, janganlah dia berucap kata-kata yang kotor, wala fusuqa, dan janganlah dia membuat kefasidan, wala jidala fil hajj, dan juga janganlah mereka saling berdebat dalam pelaksanaan haji. Larangan-larangan Allah disertakan oleh Allah pada saat melaksanakan ibadah. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya disiplin dalam beribadah tanpa mencampurkan ibadah kita itu dengan perbuatan maksiat. Sekarang ibadah, setelahnya melakukan maksiat, bukan itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang beribadah dan kemudian tetap beristiqamah terhadap ibadah kita tersebut di luar kita beribadah. Ini yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, dengan 3 hikmah di antara sekian banyak hikmah-hikmah dari pelaksanaan ibadah haji ini bisa memberikan manfaat pada kita pada kesempatan siang hari ini. Aku qauli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kemudian di ujung khutbah kita ini, marilah kita sama-sama dengarkan sebuah hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Ma min yawmin aktsaru min ayyatika fihi 'abdan minan nari min yawmin Arafah." Tiadalah hari yang pada hari itu Allah lebih banyak menghapuskan, Allah lebih banyak menyelamatkan manusia hambanya dari api neraka kecuali pada Yaum Arafah, kecuali pada hari Arafah, hari ke-9 bulan Dzulhijjah. Hadirin, hadis ini menggambarkan bagi kita bahwasanya bagi kita yang belum diberikan kesempatan dan kemampuan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji, ada satu amalan yang sangat luar biasa yang akan kita laksanakan di bulan haji ini sebagai ganti wukufnya para jemaah haji di Arafah, yaitunya shaum yaumi Arafah, puasa pada hari Arafah. Pada hari inilah Allah akan lebih banyak menyelamatkan hambanya dari azab api neraka. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadi ya hajat. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadayta wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaytaha ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum was'aluhu min khairihi yu'tikum wa la dzikrullahi